Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas yang sama, yaitu kelas 10 IPA 1. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang bimbingan dan konseling dalam bidang klasikal. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dipimpin oleh KM saja ya. Siapa KM-nya? Ibu, Ya, boleh Bu, kita berdoa terlebih dahulu. baik Bu. Sebelum memulai kegiatan ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya. Terima kasih DFU yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Saiful. Hadir Bu. Hadir. Yang kedua, Reski Nurul Nadifa. Hadir Bu. Hadir. Yang ketiga, Dwi Juliani. Hadir. Yang keempat, Rahma Fauzia. Hadir Bu. Hadir. Yang kelima, Sheila Salsabila. Hadir Bu. Yang keenam, Irfan Sri Rezeki. Hadir Bu. Hadir. Selanjutnya yaitu Wiwit Bismillah. Hadir Bu. Kemudian Afida Wairunisa. Hadir Bu. Terus Wairunisa Azhar. Hadir Bu. Hadir. Kemudian Jumardianto Idris. Hadir. Hadir. Kemudian Fadil Rizatul Haq. Hadir Bu. Hadir. Selanjutnya yaitu Delia Rosiana. Hadir Bu. Hadir. Kemudian Izdihar Abiko. Hadir Bu. Hadir. Selanjutnya Baby Kurnia Putri. Hadir Bu. Hadir. Siti Nurhamidah. Hadir Bu. Hadir. Nida Maulida. Hadir Bu. Hadir. Muhammad Aldo. Hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Coba ada yang tidak hadir hari ini kelas 10 IPA 1? Alhamdulillah enggak Bu. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita pada hari ini akan membahas tema bimbingan kita kali ini, yaitu tentang mari bersyukur. Ya, adapun salah satu tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui makna dari bersyukur itu seperti apa. Kemudian kita juga akan mengetahui langkah-langkah bersyukur itu seperti apa. Oke? Nah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita ke kegiatan ini, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Siap? Siap. Nah, untuk ice breakingnya kita semuanya berdiri dulu ya. Berdiri semuanya. Ice breaking kita pada hari ini ya, yaitu kita akan Bernyanyi. Cluenya bernyanyi ya. Pertama kita hafalkan dulu nyanyiannya seperti apa, kemudian nanti kita kombinasikan dengan gerakan. Jadi nyanyiannya itu seperti ini, ada gerakannya itu seperti ini. Nyanyinya, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Insya Allah. Nanti kita coba bareng-bareng. Jadi untuk gerakannya seperti ini. Kalau misalkan ada kata saya, berarti tangannya seperti ini. Saya, ya, saya. Kalau senang, gerakannya seperti ini. Senang, gerakannya. Nah, jadi saya senang. Terus kalau hidup, gerakannya seperti ini. Silang, ya. Ini hidup. Selanjutnya sehat. Kalau sehat berarti seperti ini. Kita sehat ya. Nah, yang terakhir yaitu bersemangat. Kalau bersemangat, kepalkan tangan kalian. Bersemangat. Oke, kita coba ya.
dengan lagunya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Jadi kalian harus konsentrasi. Jadi kan kita mengkombinasikan antara lagu dengan gerakan. Ya, kita coba lagi ya. Ya. Yang salah gimana? Yang salah mau ke depan. Ya. Oke, kita coba 2 kali ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke. Untuk selanjutnya kita nyanyi bareng-bareng biar tambah seru. Gimana kalau yang salah ke depan buat tim speakingnya? Ya. Gak apa-apa ya, kita kan sama-sama belajar ya. Ibu belajar, kalian juga belajar. Oke, siap? 2 kali lagi. Nanti kalau misalkan ada yang salah, ke depan ya. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Silakan duduk kembali ya. Nanti kalau disuruh ke depan takutnya ada yang ngomong ya. Oke, baik. Alhamdulillahnya tadi kita sudah melakukan apa? Gimana, capek? Semangat? Ngantuk? Enggak. Oke, baik. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu pada pertemuan kali ini akan membacakan sebuah dongeng. Apa? Sebuah dongeng ya. Jadi nanti Ibu membacakan dongeng, kalian tolong fokus, kalian dengarkan baik-baik apa dongengnya yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti kalian setelah Ibu selesai membacakan dongeng, kalian diharapkan bisa membuat kesimpulan dari apa yang telah Ibu sampaikan ya, dari cerita dongeng yang Ibu sampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung aja ya ke dongengnya, boleh? Boleh. Oke, baik. Dongeng kita pada pertemuan kali ini yaitu berjudul Si Gagak yang Ingin Menjadi Merah. Kalian tahu gagak itu seperti apa? Tahu. Misi ada yang belum tahu. Nah, ini dia burung gagak ya. Ini burung Gagak. Selanjutnya, karena kita akan bercerita tentang burung gagak dan burung merak. Ada yang tahu burung merak seperti apa? Tahu. Misi ada yang belum tahu. Nah, ini dia ya. Ini burung Merak. Jadi dongengnya Ibu mulai ya. Dongeng dengan judul Si Gagak yang Ingin Menjadi Merah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan belantara terdapat 2 pohon pinus yang sangat besar.
Pohon pinus tersebut merupakan tempat bersarangnya burung gagak dan ada juga pohon yang kedua, yaitu tempat bersarangnya burung merak. Diceritakan ada seekor burung gagak muda yang sangat gagah berani, paling kuat dan yang paling pintar di antara burung gagak lainnya. Dia bernama Chandrika. Semua penghuni bangsa burung gagak sudah memperkirakan bahwa suatu saat Chandrika akan menjadi pemimpin dari burung-burung gagak karena kemampuannya dan juga karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Namun, pada suatu hari terlihat ada yang berbeda pada diri Chandrika. Biasanya Chandrika selalu terlihat lincah dan aktif dalam kelompoknya. Namun hari itu Chandrika terlihat murung dan pendiam, tidak seperti biasanya. Dia selalu bersembunyi di tempat yang gelap dan tidak bercerita kepada siapapun tentang apa yang sedang dia rasakan. Nah, sudah, biarkan saja. Jangan ada yang mengganggu Chandrika. Mungkin dia sedang jatuh cinta, ucap salah seekor burung gagak tua. Ini tidak umum. Biasanya kalau sedang jatuh cinta, burung-burung akan lebih aktif dan tidak bisa diam, jawab seekor gagak lainnya. Ya sudahlah, kan dia memiliki banyak kelebihan. Mungkin saja dia sedang memikirkan sesuatu hal yang penting. Jadi lebih baik kita tidak usah mengganggunya. Semua gagak mengiyakan dan tak ada yang berani mengganggu Chandrika. Hari demi hari, Chandrika terus menjadi pemurung dan tidak berbaur dengan gagak yang lainnya. Dia tidak bersemangat dalam mencari makan dan setiap sore dia hanya melamun di pinggir sungai, di tengah hutan sambil melihat segerombolan burung gagak yang sedang mandi di pinggir sungai setiap sore. Kemudian dalam lamunannya dia berbicara sendiri. Ya Tuhan, betapa cantiknya burung-burung merak itu. Mereka begitu indah dipandang dan terlihat elok dengan bulu-bulunya yang berwarna-warni. Apalagi ketika mereka tersorot sinar matahari. Banyak makhluk yang mengagumi dan ingin menyaksikan keindahannya. Tidak sepertiku, dari ujung kepala hingga ujung kaki berwarna hitam. Sama sekali tidak indah untuk dipandang. Dan juga tidak ada yang bisa dibanggakan pada makhluk yang lainnya. Chandrika bergumam dalam hati. Memang beberapa hari ini Chandrika sering menyendiri karena iri dengan burung-burung merak yang begitu indah dan banyak yang mengagumi. Tidak seperti dirinya, selain jenis burung yang lain yang tidak memandangnya, dia juga tidak pernah mempunyai pengalaman yang buruk ketika masuk ke kawasan manusia. Orang-orang terlihat ketakutan melihat rupanya. Tidak seperti ketika manusia melihat burung merak. Ya Tuhan, kenapa aku terlahir sebagai gagak? Mengapa aku tidak terlahir sebagai merak yang cantik saja? Pokoknya aku ingin menjadi merak. Dan aku harus menjadi merak, ucap Chandrika. Nah, pada suatu hari, ketika Chandrika sedang mencari makanan, dia melihat di tepi sungai tergeletak sebuah baju merak yang sangat indah. Lalu dia menghampiri baju merak tersebut. Wah, indah sekali. Ini baju merak milik siapa ya? Chandrika melihat ke sekitar begitu sepi. Lalu tanpa berpikir panjang, Chandrika mengambil baju merak tersebut dan bersembunyi di suatu tempat. Di tempat persembunyiannya, Chandrika mencoba memakai baju merak tersebut. Tapi saat dia mencoba terbang, baju tersebut ternyata tidak nyaman karena terlalu besar. Lalu Chandrika mencari cara untuk mengelemkan baju tersebut pada bajunya. Jadi Chandrika mencoba mencari cara
untuk mengelemkan bajunya tersebut kepada badannya. Chandrika mempunyai ide untuk menggunakan getah pohon karet untuk merapatkan baju merak itu pada tubuhnya. Wah, sekarang sudah nyaman sekali. Chandrika pergi ke tempat sungai untuk melihat dirinya pada air sungai. Betapa bahagianya Chandrika saat melihat dirinya begitu indah dengan pakaian merak. Akhirnya aku menjadi merak. Aku menjadi merak. Aku menjadi merak. Kemudian Chandrika terbang dengan senangnya dan hinggap di sebuah pohon. Seekor burung gagak yang tidak lain adalah temannya menghampiri Chandrika yang sudah berubah menjadi burung merak. "Sedang apa kau di daerah burung gagak, wahai merak?" ucap teman si Chandrika. Chandrika terlihat senang karena temannya sendiri ternyata tidak mengenali dirinya. Chandrika menjawab, "Jangan suka urusi kehidupan orang lain. Kamu burung gagak tidak pantas berbicara dengan burung merak seperti aku. Dasar jelek, hitam, kau tidak pantas bahkan untuk hidup, karena tidak ada yang mengharapkan kehadiranmu." Mendengar ucapan seperti itu, si gagak merasa sakit hati. "Dasar merak sombong, lihat saja suatu saat kamu akan menerima balasannya," ucap teman Chandrika. Senja pun tiba, ya. Setiap menjelang malam, burung-burung akan kembali ke sarangnya masing-masing. Namun kali ini Chandrika tidak pulang ke sarang burung gagak, namun pulang ke sarang burung merak. Dia merasa senang karena memang bila dilihat sepintas, Chandrika sudah mirip dengan burung merak. Di sarang burung merak tidak ada yang menyadari sama sekali kehadiran Chandrika, si burung gagak itu. Saat burung-burung memperlihatkan kecantikannya burungnya, maka Chandrika pun ikut berbaris dan mengibaskan bulu indahnya. Lama-kelamaan, ternyata ada seorang merak tua yang menyadari keanehan dari Chandrika tersebut. Karena Chandrika memiliki paruh dan kaki yang tidak seperti burung merak pada umumnya. "Hei, kamu burung merak dari mana?" ucap merak tua. "Dari dalam hutan," ucap Chandrika gelisah dan ketakutan. "Masa ada burung merak yang kakinya berwarna hitam, suaranya agak serak, dan pelatuknya berwarna kuning? Kamu tidak pakai baju, tampak seperti burung gagak," jawab merak tua. Chandrika tetap bersikeras, mengaku bahwa dirinya adalah merak. Chandrika akhirnya menjadi pusat perhatian bangsa merak dan disidang di tengah kumpulan merak, dan pada akhirnya Chandrika mengaku bahwa dirinya adalah gagak yang memakai baju merak. Chandrika diusir dari sarang merak dan dipaksa melepaskan baju meraknya. Namun, karena baju tersebut sudah dilem dan getah karet, maka baju merak tersebut tidak bisa dibuka dari tubuh Chandrika. Akhirnya, Chandrika kembali ke sarang gagak. Setibanya di sarang gagak, Chandrika bertemu dengan teman yang waktu itu dia ejek dan dia hina. "Mau apa kau kesini merak? Kau belum puas menghina kami?" "Sebenarnya aku adalah Chandrika, temanmu." "Chandrika, aku tidak percaya." Dengan sekuat tenaga, Chandrika menjelaskan yang sebenarnya pada temannya dan pimpinan kaum gagak. Namun yang didapatkan oleh Chandrika adalah penolakan. "Walaupun kamu sebenarnya adalah Chandrika, namun kamu sudah memilih menjadi merak, dan kamu sudah menghina kaummu sendiri. Maka saat ini kami tidak bisa menerimamu lagi sebagai kaum gagak, karena bajumu pun saja sudah tidak bisa dilepas, dan kami sudah sangat sakit hati." Akhirnya Chandrika pun diusir. Dia tidak terima dimanapun dan dia terbang kemana saja dengan pikiran sangat menyesal, sedih, dan juga gundah.
Chandrika pun tiba di pemukiman manusia dan tidur di sebuah pohon. Apa yang terjadi? Seorang anak manusia berteriak, ada perang, gitu ya. Maka serentak warga di pemukiman itu berebutan ingin memburu Chandrika karena merak itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Chandrika menyesali perbuatannya karena pada saat dia menjadi gagah, dia tidak dikejar-kejar untuk diburu. Namun sekarang hidupnya sudah dipertaruhkan. Dengan sekuat tenaga, Chandrika terbang, namun Chandrika tertembak di sebuah senapan dan jatuh lalu mati tertembak. Oke, sudah ya dongengnya ngantuk? Alhamdulillah ya, kalian paham apa yang Ibu sampaikan barusan? Kalian menyimak dengan baik? Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu pengen tahu setelah Ibu membacakan dongeng yang tadi, ya, kira-kira makna apa yang bisa kalian ambil dari cerita dongeng tersebut? Ada yang mau menjawab? Iya, boleh. Saiful, silakan ceritakan. Jadi intinya itu makna dari cerita tersebut itu apa, burung gagak yang ingin menjadi burung merak itu seharusnya si burung gagak itu harus tahu, bukan tahu sih, maksudnya yang dapat kita ambil intinya kita harus syukur gitu. Mau kita banyak kekurangan atau kita tidak bisa memanfaatkan kelebihan kita, tapi sebaiknya kita bersyukur gitu. Kan belum tahu juga mereka juga gitu ingin kayak kita gitu. Ya, jadi pada intinya kita harus bersyukur dalam keadaan apapun, ya Ibu ya. Ya, baik, selanjutnya ada yang mau berpendapat tentang tadi dongeng yang sudah Ibu bacakan? Ririn, Bu. Iya, boleh siapa nih? Ririn. Ririn, gimana Ririn? Jadi menurut Ririn, pendapat dari cerita dari dongeng itu, sebenarnya kita semua boleh merubah sesuatu apa yang ada dalam diri kita. Namun ingat, perubahan tersebut berdampak apa pada lingkungan dan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ingin melakukan perubahan pada diri sendiri, namun nantinya kita juga yang akan menyesali. Lakukanlah perubahan pada diri sendiri jika menurut diri kita itu ada yang harus dirubah dan berdampak positif. Oke, udah, pasti ya Ririn. Jadi pada intinya kita harus memiliki sifat positif ya yang ada pada diri kita dan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita sehingga kita dapat bersyukur. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh Sheila? Enggak Sheila. Kalau dari Sheila, tambahan dari saya tadi, jadi makna yang bisa diambil dari dongeng yang tadi Ibu sampaikan adalah jadilah diri sendiri dan syukuri apa yang terjadi, karena apa yang terjadi itulah yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Terus jangan selalu fokus melihat ke atas, jangan lupa juga kita melihat ke bawah, karena bisa jadi apa yang kita keluhkan sekarang adalah apa yang orang lain inginkan gitu. Ya, kasih Sheila. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Boleh, dari ini dulu aja, Siti Nurhamidah. Boleh? Kalau pendapat aku ya sama sih, kalau misalnya pendapat tuh lebih 11-12, tapi kalau misalnya kita lebih melihat ke kelebihan orang lain tanpa melihat kelebihan yang kita miliki, justru potensi yang kita miliki itu akan tenggelam karena diri kita sendiri juga. Terus juga kan kecantikan itu hanya hanya sebagian kecil yang Tuhan miliki, karena yang Tuhan kasih gitu kan. Karena misi itu bukan tolak ukur gitu, yang jadi tolak ukur itu sebenarnya tentang cara intelektual mereka atau hal-hal yang memang bisa diubah gitu. Terus juga setiap orang itu akan kelihatan cantik kalau mereka tuh cinta sama dirinya sendiri, maupun mereka hitam kayak gagal, mau warna-warni kayak merak gitu kan. Terus pesannya tuh nobody love yourself more than yourself. Jadi cintai diri kamu adanya aja gitu, karena nggak akan ada yang cinta kamu selain kamu sendiri. Iya, makasih sudah. Selanjutnya ada yang mau mengungkapkan lagi pendapatnya tentang tadi dongeng yang sudah Ibu bacakan?
Boleh? Ya, gimana ya? Kalau menurut Delia mah, jangan berlebihan ketika kita merasa insecure. Tapi setiap orang kan pasti merasa insecure gitu. Insecure boleh, tapi harus paham takarannya karena biasanya ketika kita merasa insecure, kita pasti merasa terdorong untuk menjadi versi kita yang terbaik. Tapi tetap ingat untuk menjadi diri sendiri karena setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kita punya aura positif ketika kita menjadi diri sendiri. Kita terlihat istimewa ketika kita menjadi diri sendiri. Seperti merah yang indah dan cantik, namun dia pasti punya kekurangan gitu. Dia yang sering diburu oleh pemburu. Seperti gagak yang hanya dilihat warnanya yang hitam, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, hitam merupakan lambang keberanian dan gagah. Iya. Tapi selain itu juga ketika kita mempunyai kelebihan, kita juga jangan sesekali untuk sombong. Karena apa yang kita punya, belum tentu orang lain punya, dan apa yang orang lain punya belum tentu kita punya. Oke, makasih. Selanjutnya masih ada yang mau berpendapat atau menyampaikan makna yang ada dalam dongeng tersebut. Ada yang mau mengeluarkan? Boleh, Dwi? Kalau menurut Dwi dari cerita si gagak yang ingin menjadi marah, pertama kekurangan itu bukan masalah besar, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang tidak akan pernah tua. Yang terpenting adalah memang harus bersyukur kata saya itu tadi, karena kalau misalkan kita lihat makhluk lain, entah itu manusia ataupun hewan, yang mereka tampilkan pasti hanya kelebihan, karena nggak akan ada manusia atau makhluk apapun itu yang mau dianggap rendah karena kekurangan yang dia miliki itu. Yang terpenting kita harus fokus terhadap diri sendiri, kata Anda tadi. Nggak perlu mikirin orang lain dari mana, orang lain punya kelebihan apa. Yang penting kita nggak merugikan orang lain, kita tidak merugikan diri sendiri juga. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada yang masih mau berpendapat juga? Ibu, ini dia mau lebih dikit. Iya, boleh tambahkan. Silakan. Ketika kita mencari lebih banyak, maka kita akan kehilangan lebih banyak itu. Iya. Siap. Terima kasih. Selanjutnya dari laki-lakinya mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Oh iya, boleh Aldo? Jadi dari cerita tersebut yang pertama menjauhkan dari penyakit hati, terus perbaiki diri, fokus pada menghargai diri sendiri. Ya, terima kasih Aldo. Jadi sudah tidak ada yang mau berpendapat lagi? Masih ada yang mau bercerita? Ya, baik. Jadi ibu simpulkannya dari pendapat kalian semuanya, makna dari dongeng tersebut salah satunya yaitu ya betul tadi seperti yang dikatakan oleh kalian semuanya. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu kita harus mensyukuri setiap nikmat dan karunia yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Selain itu, kita juga harus menghargai apa yang kita punya. Bahkan seseorang yang kembar sekalipun walaupun memiliki fisik yang sama gitu kan ya, memiliki sifat yang sama, tetap memiliki kekurangan dan kelebihan. Mau secantik apapun ya, mau sejelek apapun seperti burung gagak, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kaitannya dengan materi bimbingan kita pada hari ini, yaitu tentang mari bersyukur ini, salah satunya ya, kalau kita lihat pengertian bersyukur itu sendiri kan salah satunya yang memiliki pengertian bahwa bersyukur itu sebagai ungkapan terima kasih kita, ya kan? Syukur itu berasal dari kata bahasa Arab juga ya, yang mempunyai susunan kata yaitu syakaro ya syukuran, artinya bersyukur itu menerima ya, menerima dan mengungkapkan rasa terima kasih. Terus juga ada bentuk-bentuk bersyukur. Bentuk-bentuk bersyukur itu seperti apa? Ya, bentuk-bentuk bersyukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur melalui hati. Jadi bersyukur melalui hati itu meyakini bahwasannya segala sesuatu itu berasal dari Allah ya. Dan yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan salah
salah satunya yaitu dengan cara kita sering mengucapkan ya kalimat misalnya alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Salah satunya itu. Dan yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Kalau bersyukur dengan perbuatan biasanya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dengan dengan tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang, misalkan ya, seperti itu. Terus juga ada manfaat yang bisa kita terima ya dari kita bersyukur. Salah satunya yaitu bisa mensucikan diri. Dengan kita bisa mengaplikasikan rasa syukur yang ada dalam diri kita, biasanya kita bisa membuat hati kita menjadi bersih gitu ya. Karena terlihat dari perbuatan kita gitu ya, yang selalu bersyukur dan menerima ketentuan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga bisa menumbuhkan sikap optimisme ya. Kalau kita selalu bersyukur, selalu merasa cukup, pasti hidup kita juga akan menumbuhkan rasa ataupun sikap optimis. Terus juga manfaat bersyukur juga salah satunya yaitu bisa membentuk hubungan persahabatan yang baik. Kalau kita bisa bersyukur, bisa menghargai teman, insya Allah dapat membentuk hubungan persahabatan yang lebih baik. Mungkin itu ya yang disampaikan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi sharing ya terkait materi kita hari ini, boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya terkait tema kita kali ini tentang bersyukur, boleh? Atau misalkan mau sharing Bu, boleh juga. Ibu boleh. Boleh. Kadang kalau misalnya kita tuh udah bersyukur gitu kan, misalnya gimana ya, udah merasa cukup gitu, udah bersyukur, tapi ada aja omongan orang lain tuh kayak gimana ya, omongan orang lain yang kurang serap gitu sama apa yang sudah kita syukurin. Nah udah kayak gitu sikap kita yang baik itu harus gimana gitu ke orang lain supaya kitanya juga kitanya juga nggak terus-terusan digituin sama orang, dan orang yang tersebut ketika kita kasih tahu pun udah sakit hati juga Bu. Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Bunda itu bagaimana sikap kita ya untuk mensikapi teman kita gitu ya. Kalau misalkan kita sudah bersyukur tapi ada teman yang kayak kalau misalnya kita udah insecure gitu kan, kadang kalau cewek-cewek biasanya apalagi insecure gitu Bu sama badannya, bentukannya atau apapun gitu kan. Tapi kita tuh udah coba buat terima apa yang ada dalam diri kita. Kemudian orang lain tuh dengan sadarnya, ih kamu bener banget, ih kamu gini gitu Bu. Gimana cara menyikapinya gitu kan ya. Jadi bagaimana cara menyikapi teman kita ya, padahal kita sudah mencoba untuk bersyukur, untuk menerima keadaan kita. Nah, seperti itu. Jadi paham pertanyaannya? Paham. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ida? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari temannya? Boleh? Ya, maka saya Bu. Kalau kalau misalkan ada teman yang gitu ya, kan ada yang namanya cuekin aja gitu, berarti introspeksi ke diri lagi gitu, berarti rasa syukur kita itu kurang lebih disyukur-syukuri gitu Bu. Jadi masih baper gitu, jadi belum Bu, rasa syukurnya itu belum sepenuhnya syukur gitu Bu. Masih goyah gitu kalau gitu. Jadi cukai sama penyukuran rasa syukurnya ditambah lagi gitu. Penyukuran. Oke, makasih ya Bu. Selanjutnya ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti Ibu sambungkan, boleh? Ibu. Mau yang dari Apple tadi cara menyikapinya gimana? Menurut Resti sendiri, cara menyikapinya itu kayak jangan terpaku terhadap omongan orang lain juga. Jadi fokus aja ke diri sendiri. Terapin sikap bodo amat itu ke hal yang seperti itu, bukan misalnya ke pelajaran atau tugas itu kan suka kadang ada yang bodo amat. Nah itu kan nggak baik ya Bu, yang negatif. Nah kalau ini tuh bodo amatnya diterapin di sini. Jadi kita itu bodo amat aja sama yang ngomong kayak gitu. Jadi kita mau udah aja fokus sama diri sendiri gitu. Terus kita terima juga masukan-masukan dari mereka atau omongan-omongan jelek dari mereka
untuk menginformasi diri kita sendiri juga untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Resti. Selanjutnya, sebelum kita simpulkan sama-sama, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh 2 orang lagi untuk bertanya, misalkan apa, bebas ya. Kita mau sharing boleh. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan udah tidak ada pertanyaannya, boleh. Gimana, Resti? Gimana sih cara menghadapi jadi kalau pertanyaan Reski itu kayak kebalikan dari pertanyaan ini tadi. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang suka insecure gitu, terus padahal dia tuh udah punya kelebihan tapi dia tuh masih merasa kurang gitu. Gimana sih cara menghadapi mereka tuh? Kan kadang mereka juga suka curhat sama kita, terus kita tuh cara menanggapi mereka tuh kayak gitu. Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meyakinkan seseorang bahwa dia itu punya potensi, punya kelebihan, ya, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kayak gimana? Ada yang mau menjawab? Boleh, Aldo, gimana Aldo? Jika prestasi melihatnya ke atas, jika di bidang ekonomi maupun fisik melihatnya ke bawah, Iya. juga udah bisa dijadikan acuan untuk bersyukur sepenuhnya. Ya, makasih Aldo. Jadi baik ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Ya baik, jadi akan disimpulkan ya. Tadi pertanyaan dari Ida dan juga pertanyaan dari Reski, salah satunya kan gimana sih cara kita untuk apa tadi itu tidak memperdulikan apa kata orang. Jadi salah satu langkahnya, kalau selama hal itu positif, disampaikan dengan baik, kita terima. Tapi kalau misalkan hal itu disampaikan dengan cara kurang baik, dengan cara tidak sesuai dengan aturan-aturan, lebih baik kita tidak usah memperdulikan apa kata orang, ya. Terus selanjutnya juga tadi pertanyaan dari Reski, misalkan bagaimana sih Bu kita meyakinkan orang lain, misalkan ada yang curhat ke kita bahwa dia sudah memiliki padahal dia mempunyai kelebihan tapi dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Kita sebagai teman yang baik, sebagai pendengar yang baik, coba kita kasih saran ya, kita kasih masukan bahwasanya kamu itu memiliki misalkan ya kelebihan ini. Kamu harus ini. Jadi kita coba untuk yakinkan teman kita bahwasannya kelebihan kamu itu, siapa tahu kelebihan yang kamu punya itu adalah kelebihan yang orang lain inginkan gitu. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke, baik. Alhamdulillah ya, tenang. Pusing? Ngantuk? Enggak ya? Nah sekarang alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap akhir ya. Pada tahap akhir ini sebelum Ibu tutup, coba ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Boleh? Kalau ada yang mau menyimpulkan, ada yang mau dari akhir sampai dari awal sampai akhir. Boleh? Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Ibu tunjuk aja ya, biar kalian siap. Siap? Oke, coba Ibu pengen tahu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Coba Irfan, boleh? Baik, Bu. Jadi kesimpulan hari ini yaitu mengenai syukur. Jadi kita tuh harus bersyukur atas Allah yang kasih, baik itu buruk ataupun baiknya. Benar. Yang intinya sih bersyukur. Benar? Iya. Jadi pada intinya kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Selanjutnya ada yang mau lagi, ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Sampel aja kayaknya Kayang harus menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Boleh Kayang? Ya, pendapat Eko yang tentang penyimpulan dari kegiatan ini. Jadi kita tuh setiap manusia tuh harus mempunyai rasa syukur gitu ya. Kalau tidak mempunyai rasa syukur, nanti kita akan bernasib seperti yang ada di dongeng tadi gitu. Dan yang juga ke pendapat yang tadi sama yang lainnya juga mungkinnya emang bisa gitu. Kalau emang nggak ada yang bisa dirubah, tapi sesuai porsi aja gitu diubahnya, jangan dilebih-lebihkan, karena kalau dilebih-lebihkan kan itu juga tidak termasuk mensyukuri gitu ya. Jadi intinya ya harus banyak-banyak syukur dan banyak-banyak melihat standar
yang bawah-bawah di bawah kita gitu dalam hal apapun. Iya, terima kasih aku. Iya, jadi pada intinya kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Itu tadi kata Allah, dalam segi ekonomi kita harus melihat ke bawah, dalam segi ilmu kita harus melihat ke atas. Baik, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi untuk kegiatan kita hari ini, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum kita akhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Bu. Oke, baik. Sebelum menutup kegiatan ini, baiknya kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu kalian ya yang sudah hadir di sini. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan juga Ibu ucapkan mohon maaf apabila pada kesempatan kali ini banyak kata-kata maupun perilaku Ibu yang kurang baik. Ya, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It ain't my fault you keep turning me on.